Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Peternak Google. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam segala usahanya ya. Oke, hari ini saya baru beres kandang ya. Baru selesai beres kandang. Nah, agak sedikit rapi sekarang. Kemarin berantakan karena lagi ngerjain proyek hatcher dari Mitra ya. Jadi Mitra kemarin ada yang ingin beli hatcher karena dia udah pesan setternya ke kita kapasitas 800, sekarang lagi buat hatcher kapasitas 200. Jadi total kapasitas 1000 butir. Oke kawan-kawan semua, hari ini kita akan sedikit bercerita bagaimana kita memulai untuk beternak ayam secara mandiri ya. Mulai dari memelihara indukan, kemudian kita menetaskan, dan akhirnya kita menjual DOC pedaging, ayam pedaging. Nah, ini proses yang cukup panjang dari pengalaman yang saya sudah rasakan ya. Memang beternak ayam itu ya gampang-gampang sulit, tapi menurut saya banyak sulitnya ya, karena yang namanya berurusan dengan nyawa ya kadang kita tidak bisa prediksi. Oke, langsung saja kita membahas bagaimana menjadi seorang peternak mandiri ketika kita memiliki indukan 10 ekor, bagaimana estimasi keuntungannya. Oke, kita mulai saja langsung ke kandang indukan dulu ya. Oke, kita mulai dari indukan ya. Nah, berapa indukan yang harus kita siapkan untuk bisa beternak secara mandiri? Kalau saya menyarankan kita beternak minimal memiliki 10 ekor indukan. Nah, dari 10 ekor indukan ini bisa menghasilkan berapa nantinya DOC ya. Nah, kita hitung saja nanti. Nah, sebelum menghitung berapa DOC yang akan kita hasilkan, kita akan sedikit bahas dulu dari jenis ayamnya ya. Ketika kita ingin beternak mandiri, kita usahakan mencari ayam tipikal petelur. Tipikal petelur itu wajib. Kenapa? Karena nanti kejar-kejaran dengan HPP pakan indukan. Kalau kita beternak pembesaran tapi betinanya bukan tipikal petelur, itu akan berat di ongkos pakan indukan. Kenapa? Ayam setiap hari kita harus kasih makan, tapi tidak setiap hari ayam itu bertelur. Nah, berapa minimal HDP atau hand day percentage atau berapa butir per hari indukan kita harus bertelur ya. Itu standarnya biasanya kita harus memiliki ayam indukan dengan daya bertelur itu minimal 60% HDP-nya. Hand day-nya itu harus 60% minimal. Jadi ketika kita memiliki ayam 10 ekor, itu per hari kita bisa mendapatkan 6-7 butir per hari. Nah, ini ya dari 6 ekor indukan ini baru 2 ya. Biasanya ini 3 karena ini masih belum puncak produksi ya. Kawan-kawan, ayam-ayam saya ini baru mulai bertelur, umurnya sekitar 5 bulan. Ini ayam-ayam muda ya. Nah, tapi alhamdulillah sudah bertelur. Biasanya nih sehari 3 dari 6 ekor, berarti masih 50%. Karena tidak akan langsung kita punya ayam pulet langsung 100% atau 80%, enggak akan. Jadi di sana butuh proses. Ini usianya masih muda, usia 5 bulan, bobotnya sekitar 1,2-an ini. Saya kemarin timbang 1,2, 1,3 ini. Memang standarnya itu 1,4 baru bertelur ya. Tapi karena ini memang darahnya darah ayam Elba Arab dan KUB ya, menurut saya itu masih masuk standar. Ya, karena darah ayam Arab tipikal petelur itu kecil-kecil. Nah, kawan-kawan, bagi yang tidak memiliki materi-materi ayam persilangan, bisa menggunakan materi-materi yang ada seperti ini. Ini pasti mudah didapat. Ayam Arab, Arab putih, Arab merah, itu mudah didapat dan harganya cukup terjangkau. Kalau nggak ada Arab, ada ayam Elba ya. Ayam Elba banyak yang sudah menerapkan, bahkan sudah banyak yang menjual pulet ayam Elba. Nah, tinggal silangkan dengan tipikal ayam yang besar. Kalau saya ini saya karena adanya baret merawang ya. Ini bobotnya sekitar 3,5 kg. Ini baret merawang ya, silangan F1 baret merawang. Saya silangkan dengan ayam
Elba ke UB ini, Elba Arab ke UB. Jadi ini 3 darah ya indukannya. Hendainya saya kira pada saat puncak produksi ini bisa mencapai 80-90% ya. Kenapa? Karena ada darah Arabnya. Arab adalah tipikal ayam petelur. Ada darah Elbanya, Elba tipikal ayam petelur. Ada KUB, KUB juga dwiguna. Petelurnya cukup banyak, posturnya cukup besar. Jadi ini kalau dibandingkan dengan ayam ori, ini lebih besar ya posturnya dibandingkan dengan ayam Arab ori atau dengan Elba ori. Seperti itu. Nah, dari 10 ekor tadi kita bisa menghasilkan 6 butir ya. 6 butir itu nanti kita akan kumpulkan selama 7 hari ya, kawan-kawan semua, kita kumpulkan selama 7 hari menjadi berapa butir? Kalau kita sehari 6 butir saja ya, anggap paling sedikit 6 butir dari 10 ekor, kita bisa menghasilkan 42 butir telur fertil. Maaf, telur, belum tentu fertil tentunya ya. Nah, dengan fertilitas kita hitung sekitar 90% ya. Berarti ada 10% kita anggap telurnya tidak fertil. Dari 42 butir, berapa kalau memang yang fertil itu hanya 90%, berarti menjadi 37 butir. Ya, 37 butir dari 42. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, nanti permasalahan ada di daya tetas. Daya tetas itu kita anggap 80% ya. Jangan muluk-muluk deh, 80% yang menetas dari 37. Totalnya berapa? 30 butir. Nah, jadi kita bisa menghasilkan DOC setiap minggu itu sekitar 30 butir. 30 ekor ya setiap minggu. Nah, seperti itu. Kita akan lanjut sekarang ke mesin tetas ya. Bagaimana merancang sebuah mesin tetas supaya bisa minimal daya tetas itu di angka 80%. Kita lanjut ke mesin tetas dan nanti kita akan lanjut ke persiapan kandang. Oke, kita lanjut ke mesin tetas. Bagaimana menghasilkan DOC dengan daya tetas 80%. Yang pertama adalah saya sarankan untuk memiliki mesin tetas yang stabil. Ya, tidak harus full otomatis seperti ini. Ini saya full otomatis ya. Di sini ada mist maker, pembuat kelembaban. Di sini pemanasnya menggunakan elemen kaca dan blower kipas yang besar ya. Nah, kawan-kawan semua tidak harus sama seperti ini. Ya. Mesin tetas yang paling utama adalah kestabilan suhu, kestabilan kelembaban. Ini kelembaban 57 ya, barusan dibuka. Standarnya itu jangan sampai kelembaban itu kurang dari 50%. Itu sangat sangat penting menurut saya. Jadi jangan sampai kelembaban itu di bawah 50%. Diusahakan rentangnya di 55 sampai 60%. Itu cari amannya. Tingginya 65. Ya, kenapa saya setel 65 di sini? Karena memang saya masih disatukan antara setter dengan hatcher. Nah, itu settingannya berbeda. Ya, jadi saya sarankan mesin tetas itu harus stabil. Kalau memang dirasa banyak yang gagal menetas, bisa dikatakan itu mesin tetasnya suhunya tidak merata, sehingga yang menetas itu adalah yang mendapatkan suhu suhu ruangan yang stabil. Sisanya misalkan di pinggir-pinggir, yang di telur di pinggir itu jarang menetas karena apa? Terlalu dingin. Nah, bisa diakali dengan menambahkan blower di dalam mesin tetasnya untuk bisa meratakan suhu yang ada di dalam mesin tetas tersebut. Ya. Jadi kunci utama di mesin tetas itu adalah kestabilan suhu. Suhunya saya menggunakan antara 37,2 sampai 37,8. Ya, kalau saya settingannya seperti ini. Alhamdulillah ini daya tetasnya hampir 90%. Ya, dari kemarin yang menetas itu dari 25 butir, gagal menetas itu 4. Nih sisanya yang belum menetas. Yang menetas itu sekitar 21 butir. 20 kalau tidak salah 20 butir. 20 ekor ya. Karena sudah menetas jadi 20 ekor. Oke, nah kita akan lanjut ke persiapan kandang sekarang ya. Selanjutnya kawan-kawan, yang harus dipersiapkan setelah penetasan yaitu kandang brooding. Kandang brooding ini sangat penting untuk bisa menampung DOC yang menetas tadi. Jadi, kalau kita bisa menetaskan 30 ekor setiap hari,
ya, setiap hari, setiap minggu itu kita harus menyiapkan boxnya. Jadi jangan sampai ayam per minggu itu disatukan, ya. Jadi nanti akan sulit kalau disatukan. Jadi diusahakan memiliki box DOC itu sekitar 4 box khusus. Jadi setiap menetas 30 ekor, masukkan ke box yang pertama. Minggu selanjutnya masukkan ke box yang kedua. Karena ayam kalau saya di brooding itu sampai umur sekitar 1 bulan, ya. 1 bulan nanti saya pindah-pindah. Nah, setelah 1 bulan baru masuk ke kandang pembesaran yang sudah tidak menggunakan lampu. Nah, karena menurut saya masa brooding ini adalah masa yang sangat penting nih kawan-kawan. Jadi jangan sampai masa brooding ini asal-asalan. Karena jelek atau bagusnya kualitas nanti ketika panen ditentukan juga di masa brooding. Pakan di masa brooding itu wajib menggunakan pool, ya, pur 5-11. Jangan, tidak bisa ditawar, jangan dicampur-campur terlebih dahulu karena itu akan mempengaruhi kualitas ayamnya nanti, ya. Kemudian biasanya saya setelah menetas, contohnya yang atas ya, kita lihat yang atas. Aduh. Nah, ini box yang baru menetas hari ini ya. Nah, ini yang menetas hari ini. Saya langsung kasih air gula merah ya. Ini yang menetas hari ini, alhamdulillah ya. Langsung saya kasih gula merah. Nah, di hari kedua, ketiga biasanya saya baru menggunakan Hitachi. Ya. Jadi kawan-kawan semua harus menyiapkan box brooding ini. Kita lihat box brooding yang punya saya ada berapa dan lihat ada berapa ayam yang saya pelihara saat ini. Nah, box brooding untuk minggu pertama dan minggu kedua saya menggunakan ini. Jadi kalau saya ya, minggu menetas masuk box yang pertama. Minggu kedua dari sini turun ke sini ya. Turun ke box yang di bawah. Kenapa? Karena suhunya ini lebih bagus yang di atas. Yang di atas ini suhunya lebih stabil, lebih hangat. Itu pak kunci utama DOC. DOC itu harus hangat. Nih, boxnya saya tutup seperti ini untuk menjaga kehangatan boxnya ya. Seperti itu. Nah, minggu pertama masuk sini, minggu kedua turun ke sini. Nah, minggu ketiga sudah masuk, minggu ketiga masuk mana saya pindahkan. Nah, tidak saya di box itu karena apa? Nanti terlalu sempit. Nah, kemudian kalau minggu ketiga, minggu keempat saya sudah masukkan ke dalam box ini. Nah, ini usianya sekitar berarti minggu ketiga, 3 minggu ini ya. Usia 3 minggu. Ini 3 minggu baru masuk ya. Nah, berarti belum 2 minggu mau ke 3 minggu karena ini kan baru pindah tadi ya dari box yang tadi. Nah, dari sini dan ke sini. Ya, dari box barusan saya juga masukkan persiapan ke sini sampai umur 1 bulan. Nah, ini umur 3 minggu mau ke 1 bulan ya. Dari sini ya sampai umur 1 bulan. Dari 1 bulan dia sudah lepas lampu biasanya. Saya langsung masukkan ke sini. Ini 1 bulan mau ke 1 bulan setengah ini. Ya, ini ayam ini mau 2 bulan kalau nggak salah kalau yang ini. Ini mau 2 bulan ya. 2 bulan lebih ini. 2 bulan lebih semingguan kalau nggak salah. Karena saya ada stop berhenti produksi telur karena kebetulan si telurnya saya jual. Jadi ada siklus yang terganggu. Ini 2 bulan lebih 1 minggu. Ini ayam apa? Ini ayam silangan tadi ya, Elba, Arab dan KUB. Ini 3 darah. Ini saya cetak untuk calon DOC, cetak DOC pedaging nantinya. Ya. Ini umur 2 minggu 2 bulan 1 minggu. Nah, dari sini bisa pindah lagi ke sini. Nah, kalau ini ayam-ayam apa? Ini ayam-ayam baretrok yang disilangkan dengan ayam kedu. Tapi ada nyempil joper 1 ini joper. Ya. 2 kalau nggak salah jopernya. Mana ya 1 lagi ya? Nah, pokoknya ada 2 kalau nggak salah di sini joper. Nah, ini usianya 1 bulan up. Ini 1 bulan setengah, berarti 1 bulan setengah. Ini 1 bulan, enggak, 1 umur sama yang ini berarti ini hampir sama 2 bulan ya. Ini usianya 2 bulan karena yang di bawah ini, yang di bawah ayam-ayam ini saya jual. Usia 1 bulan saya jual. Kebetulan ada 20 ekor saya jual semua. Ada teman datang ke kandang, dia pengen ayam ya, maunya ayam itu ya saya jual. Jadi akhirnya ini siklusnya keganggu karena ayamnya sudah laku duluan. Nah, ini apa? Ayam silangan baretrok dengan kedu.
ya, warnanya kebaret semua nih. Baret kedu, tapi ada yang hitam satu mana ya? Nah, yang itu ini. Nah, ini baret kedu juga. Warnanya hitam full ya ke kedunya, tapi bulunya ke baret rock. Nah, selain yang atas ada juga yang bawah. Ini ayam-ayam joper sisa saya. Ini punya ibu saya nih untuk stok dapur ya. Ini untuk dipotong untuk di rumah. Ya, tidak semua saya jual, juga saya potong sendiri ya. Saya nikmatin ya dari hasil ini. Jadi persiapan kandang tadi ini sangat penting. Kenapa? Kalau kita jadi peternak ini jangan sampai keteteran nggak ada kandang, itu yang sangat bahaya. Jadi perhitungkan dulu, jangan terlalu banyak-banyak. Kalau memang kandangnya tidak cukup untuk 100 ekor, jangan memaksakan indukan lebih dari 5 ekor. Kenapa? Karena dengan kita memiliki 10 ekor indukan, kalau per minggunya 30 ekor DOC, kandang itu harus muat sekitar 324 ekor ayam. Ya. 324 ekor ayam. Kalau punya indukan 10, di kandang kita harus bisa memuat 324 ekor. Nah, kenapa? Karena memang siklusnya nanti per minggu, kawan-kawan. Jadi per minggu kita baru bisa ngejual ayam. Nah, kemudian minggu di depannya ada lagi. Jadi rutin setiap minggu. Kalau misalkan tidak muat kandangnya, ya saya sarankan cukuplah 5 ekor saja ya. Kalau Mas ya kandangnya kecil nih, nggak bisa nampung sampai 300 ekor ayam, ya jangan terlalu banyak-banyak mendatangkan indukannya, nanti kerepotan sendiri ya. Seperti itu. Jadi 324 itu termasuk ada DOC di sana, ada yang umur 2 bulan, sebulan, itu komplit sampai panen. Saya mengestimasikan panen itu paling lama lah, kita ambil paling lama 2,5 bulan sampai 3 bulan untuk bobot 1 kilo up. 1 kilo up itu sampai saya estimasinya 2,5 bulan sampai 3 bulan. Tapi saya insya Allah sedang meracik indukan yang bisa mencetak DOC 2 bulan paling lama kita udah panen. Syukur-syukur bisa 1,5 bulan kita sudah bisa 1 kilo up ya. Tapi masih panjang perjalanan. Kalau anakan Elba KUB ini saya rasa di 2,5 bulan sampai 3 bulan DOC-nya nanti baru bisa dipanen. Nah, mungkin yang memperhatikan, saya sekarang sudah tidak mencetak joper. Kenapa ini ya? Joper terakhir saya, joper terakhir, saya tidak lagi mencetak DOC karena apa? Saya menyesuaikan dengan pasar yang ada di daerah saya. Joper di saya bukan tidak diterima ya, harganya cukup rendah. Ya, harga jualnya cukup rendah, tidak masuk ke HPP-nya. Nah, akhirnya saya mengembangkan ayam ini. Kalau ayam-ayam ini, alhamdulillah ada mitra yang mau kontrak, bahkan sampai dia menantang sehari 50 ekor. Coba 50 ekor sehari, berarti per minggu berapa? 300 ekor. Dari mana ayamnya? Saya nggak ada. Akhirnya saya membangun juga mitra ya, untuk nanti bisa dijadikan mitra pembesaran juga untuk memenuhi pasar ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang ke masalah perhitung-hitungan. Ketika kita punya 10 ekor indukan, berapa hasil yang kita dapatkan selama per minggunya ya. Selama per minggu itu kita untung berapa sih dari memiliki 10 ekor indukan yang real ya, yang saya alami. Oke. Nah, untuk perhitungan keuntungan, ketika kita memiliki 10 ekor indukan, tadi kita bisa panen sekitar 30 DOC setiap minggu. Nah, saya yakin dari 30 DOC itu tidak akan selalu mulus, tidak akan lolos sampai panen semuanya. Saya rasa tidak mungkin. Pasti ada mortalitas. Kita buat mortalitasnya itu sekitar 10%. Nah, dari 30 DOC tadi per minggu, mortalitas yang selamat sampai ke panen itu hanya 27 ekor ya, karena 10% dari 30 itu adalah 27. Jadi kita bisa nanti panen 27 ekor ayam setiap minggu. Nah, kemudian kita hitung berapa nominal yang kita dapatkan dari menjual 27 ekor tadi. Kalau ayamnya bulu-bulunya seperti ini saya masih masuk ke harga ayam kampung, bukan ayam joper.
harganya paling rendah kita ambil. Paling rendah ayam itu dihargai 35.000 saja. Kita jangan muluk-muluk harga yang sedang tinggi ya. Harga paling rendah saja. Harga sedang sepi. 35.000. Dari 27 ekor tadi kita jual 35.000, itu bisa menghasilkan 945.000 per minggu. Tapi jangan senang dulu ya. 945.000 per minggu itu belum bersih kawan-kawan. Kenapa belum bersih? Belum dipotong biaya pakan indukan, belum dipotong biaya pakan pembesaran. Kita mulai dari pakan indukan dulu ya. Pakan indukan ini HPP-nya adalah 42.000 setiap minggu untuk 10 ekor indukan. Ya, 10 ekor indukan ditambah jantan berarti 44.000. Anggap bulatkan saja 45. Berarti 45.000 per minggu itu untuk pakan indukan karena mereka sudah menghasilkan telur buat kita. Ya. Menghasilkan telur buat kita. Kemudian dipotong lagi biaya pembesaran. Ya, itu berapa? 600.000. Ya, ada 600.000. Kenapa? Kalau itu HPP pakannya atau FCR-nya, food cost ratio-nya itu 2 kilo. 2 kilo kita anggap full pakan pabrikan 2 kilo ya. Dari 2 kilo pakan tadi menjadi 1 kilo daging. Harga pakan 1 kilo anggap kita 10.000. Anggap mahal 10.000 per kilo. Berarti kan 20.000. Ya, 20.000 itu dikalikan ke 30 ekor ayam, berarti 600.000 ya. 600.000. 945 dikurangi 45 dikurangi 600, kita masih ada sisa 300. Potong listrik dan lain sebagainya 50.000. Kita masih memiliki 250.000 per minggu. Ya, dikalikan berapa? Dikalikan 1 bulan. Ya, 1 bulan berarti berapa? 1 bulan kita bisa menghasilkan sekitar 1 juta rupiah bersih. Ya, itu dengan harga rendah, harga jual rendah, tapi dengan HPP tertinggi. Sebenarnya hitungannya bisa lebih rendah lagi, tapi saya ngambil HPP tertinggi itu kita masih bisa untung 1 juta per bulan. Nah, lebih untung mana dengan kita pembesaran secara besar-besaran ya, atau hanya membesarkan. Misalkan kita check in DOC, beli DOC-nya dari PT, besarkan, check in setiap minggu 100 ekor. Dengan seperti ini saya rasa akan lebih untung seperti ini. Kenapa? Bukan hanya untung dari materi ya kawan-kawan, tapi faktor resikonya lebih rendah. Itu yang paling utama. Faktor resikonya lebih rendah. Karena main ayam itu ngeri-ngeri sedap kawan-kawan. Mudah-mudah tapi sulit. Nah, kayak yang mudah tapi sulit sebenarnya seperti itu. Ya, jadi untung setiap bulan itu bersihnya hanya sekitar 1 juta saja dengan hanya memiliki 10 ekor indukan. Ya, tapi menurut saya itu mungkin cukup lumayan. Ya, menurut saya untuk dijadikan sampingan. Ya, sampingan mengurus ayam. Jadi jangan muluk-muluk lah. Untung sekian juta dari 10 ekor indukan. Wah, ya. Itu terlalu muluk menurut saya. Ya, jadi tadi keuntungan sebetulnya berapa? Itu udah ada mortalitas, gagal menetas, gagal kurang fertil ya. Harga murah, HPP tinggi, itu masih untung 1 juta. Syukur-syukur harga pakan turun, kemudian kita bisa meracik sendiri, keuntungan akan jauh lebih besar. Apalagi tidak ada mortalitas, itu lebih bagus lagi. Kita ngerawat ayamnya dengan baik, dengan penuh kasih sayang, mortalitasnya sedikit, keuntungan tentunya akan semakin besar. Oke, mungkin itu saja buat hari ini ya kawan-kawan, sharing bagaimana kita memelihara 10 indukan dan menghasilkan berapa rupiah setiap minggunya. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kalau memang ada masukan, ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Jangan sungkan menjawab. Di sini kita sama-sama belajar. Tidak ada maksud menggurui ya kawan-kawan semua, karena saya sendiri masih belajar ya. Kalau misalkan ada masukan, silakan ditulis saja di kolom komentar. Dan juga jangan lupa ya, di-share video ini kalau memang bermanfaat.
like, dan subscribe channel ini supaya terus berkembang. Oke, segitu saja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak mandiri, jaya.